Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat muslimin rahimakumullah. Ada kasus di mana hubungan suami istri itu mengalami pasang surut. Tapi ada juga sejak pernikahan sudah bermasalah. Nah, kita akan mengambil salah satu contoh di antaranya. Oke, kita anggap pernikahan yang wajar itu adalah kalau dari awalnya tidak ada masalah. Ya, jadi sejak hubungan ta'aruf atau jangan-jangan sudah pacaran, jadi memang berjalan lancar, baik, mulus, sehingga kemudian pernikahan suka sama suka, bahkan kalau boleh dikatakan saling mencintai, itu berjalan hingga sampai ke ijab kabul, jenjang pernikahan, walimatul urus, dan mereka jalani dari hari-hari pertama. Ya. Nah, kasus yang pernah terjadi, ini kisah nyata guys ya, tapi tentu karena kisah nyata, true story, saya tidak akan menyebut nama tempat, inisial orang dan lain sebagainya, tidak akan saya sebut. Kalau Anda katakan itu kan fiksi saja, itu cerita novel, itu terserah Anda mau menganggapnya. Tapi ini kisah nyata. Begini, si cewek ini sebelumnya memang sudah punya gebetan lah, punya pacar. Entah bagaimana ceritanya, ya mungkin ada sedikit miscommunication atau problem, tergantung mereka menganggapnya besar, sedang, kecil ya. Karena kita nggak bisa bilang masalahnya besar. Ya kalau dia menganggap kecil kan ada masalah kan. Atau kita anggap kecil tapi mereka anggap besar, tentu masalah. Nah oke. Jadi gini guys, dalam kondisi seperti itu tahu-tahu ada kawannya menawarkan, ini ada teman, kamu kan di sana ada masalah, nggak jelas. Nah ini ada kawan yang dia membutuhkan pertolongan. Baru saja menikah, tahu-tahu istrinya itu meninggalkan dia. Jadi bantulah untuk, ya katakanlah untuk pelipur lara, untuk menutup aib dan lain sebagainya, alasan dikemukakan yang masuk akal, yang menterenyuhkan hati daripada si cewek ini. Lalu kemudian kalau nggak salah ya, berselang ya mungkin nggak sampai berapa lama lah, 2 bulan, 3 bulan, dilangsungkan pernikahan. Ya, jadi si cowok yang ditinggal istrinya di hari kedua pernikahan, hari pertama kan pesta, walimatul urus. Hari kedua itu subuhnya udah nggak ketahuan nih si pengantin wanita. Nah ini si suami ditinggal, ya kan, suami ditinggal. Saya tidak tahu kondisi hari ini, apakah kemudian si laki-laki menjatuhkan talak 3 sehingga kemudian istri yang melarikan diri itu sudah bukan lagi istrinya, katakanlah secara agama atau mungkin secara hukum. Ya. Jadi tapi kalau itu dia tidak jatuhkan talak, itu kasus si istri yang melarikan diri dilarikan sama orang lain atau lari bersama. Lalu kalau misalnya mereka menikah, apalagi kalau tidak menikah, lalu melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, itu perzinahan kan. Nah jadi yang selamat yang si laki-laki, dia menikah dengan wanita yang juga tadi ada problem. Nah ketika dia ada problem, istilahnya ada kekosongan, ada kegalauan, lalu masuk ini, jadi deh. Oke, lalu kemudian berjalanlah rumah tangga mereka. Alhamdulillah adem ayem. Nah jadi sesi yang kita lihat nih sepertinya nggak ada masalah guys. Oke, jadi masalahnya di mana? Masalahnya di awal tadi, ya kan, masalah di awal ya. Hal-hal yang barangkali tidak terkait dengan persoalan sosiologis tak perlu saya ceritakan, karena si istri yang menikah ini, bukan ini maksud saya, yang mereka kan sudah menikah nih, yang lari ya sudah lari kan, lalu mereka ini menikah. Ini nggak langsung dapat anak. Kalau nggak salah juga
ada masalah dari kehamilan. Saya nggak tahu apakah keguguran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, mungkin sekarang sudah 4 anaknya atau mungkin 5, saya nggak tahu lagi karena sudah tidak cek ya. Maksud saya kenal mereka ya. Jadi guys, ada problem rumah tangga itu seperti itu ya, dari awal sudah bermasalah. Kita tidak tahu ini akan menjadi bibit suatu ketika kalau terjadi pertengkaran dan sebagainya, lalu kemudian menimbulkan masalah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tapi sepanjang yang saya dengar, ya tapi bagaimana semua mendengar ya, sebenarnya walaupun saya kenal, kami itu ketemunya kalau kebetulan. Misalnya saya lagi mengisi tangki yang kosong dengan BBM di SPBU, ya ketemu di situ. Jadi kan nggak mungkin bicara keluarga di situ kan. Nah, jadi paling apa kabar, paling sekedar gitu kan, say hello aja. Jadi saya tidak lagi menanyakan anak sehat atau bagaimana, saya nggak nanya itu lagi. Jadi saya cuma ya kita spontan aja sih ngobrol misalnya apa kerja sekarang, paling itu ya yang di permukaan. Kalau yang masuk ke dalam soal rumah tangga begitu tentu nggak mungkin seperti itu. Kalaupun misalnya ada di acara seremonial keagamaan, ya paling senyum apa kabar juga gitu, karena waktunya kan singkat, baru aja kita 2-3 menit udah acara masuk doa kan. Nah ini dia guys. Jadi guys, hati-hatilah terhadap hal-hal yang demikian ini ya, karena ada problem itu dari awal sudah bermasalah. Ini saya cerita tentang ini ya, tentang pihak teman saya ini yang mengalami. Bagaimana pihak si istri yang melarikan diri itu tadi, ya kan, hukumnya bagaimana, lalu apakah rumah tangga mereka bisa bahagia? Belum tentu juga guys, belum tentu ya. Karena sebenarnya imajinasi itu kan selalu indah daripada kenyataan, ya kan? Tapi kenyataan itu real, seharusnya bisa mengalahkan imajinasi. Tapi hanya orang yang mampu berpikir rasional yang demikian. Tapi ada orang-orang yang tidak mampu demikian. Nah, repotnya kalau hal itu melanda perempuan. Perempuan ini kan main di wilayah hal-hal yang irasional dan perasaan, sehingga sulit bagi dia untuk mampu merasionalisasi kehidupan dia. Sehingga kemudian ya kalau terjadi sampai lari meninggalkan suaminya, itu kan aneh sebenarnya. Dan yang lebih aneh lagi, apakah mereka menikah itu tadi dipaksa? Saya merasa mungkin tidak, tapi oke lah, apa yang terjadi kita tidak tahu kan. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah cobalah kita berpikir rasional dan objektif. Ya, berani kita menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berani kita mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya, sehingga kalau sudah kita berpahit-pahit dari awal, itu nggak akan terjadi lagi di masa pernikahan kita sampai kita ditinggalkan di hari pertama atau hari kedua pernikahan kita. Ya kan, bahkan tidak jarang kan ada cowok yang sengaja diundang, ada cewek yang sengaja diundang di hari pernikahan, akhirnya rame kan suasana walimatul urus itu, karena orang melihat itu mantan pacarnya. Wah, datang juga ya. Kan jadi pembicaraan publik seperti itu. Nah itu sebenarnya nggak perlu lah guys ya. Nggak perlu lah, kalau kita sudah menikah udah jangan diundang lagi. Kalau mau diundang itu namanya bukan mengundang dia sebenarnya, itu namanya mengundang masalah. Oke guys, belajarlah dari kenyataan kehidupan ini. Semoga hal-hal buruk tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, berpikir rasional dan objektif. Berani mengungkapkan kebenaran agar tidak terjadi problem di masa yang akan datang. Itu langkah antisipatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.